dilasi waktu dan juga kontraksi panjang ya. Oke. Nah, oke, sekarang hal paling mendasar ya dari relativitas khusus itu adalah tentang postulatnya ya, postulat di relativitas khusus ini. Postulat ini muncul dari papernya Pak Einstein di tahun 1905 ya. Itu zero electrodynamic vector corper ya, kalau bahasa Inggrisnya the electrodynamics of moving bodies. Ya, jadi pada awalnya memang relativitas itu tidak muncul gitu di sana. Ya. Kemudian apa namanya yang mendasari paper ini itu ada dua hal ya. Yang pertama yaitu tidak kompatibel antara hukum Newton dengan hukum Newton dengan elektromagnetik ini itu dibuktikan dengan ketiadaan dari ether dari eksperimennya Michelson-Morley gitu ya. Jadi pada intinya dulu sebelum paper ini orang-orang itu berpikir bahwa cahaya itu kecepatannya tidak konstan ya, bergantung pada pengamat. Ya, kemudian di paper ini itu Einstein menyebutkan dua hal ya, bahwa yang pertama hukum fisika itu invarian untuk semua pengamat dalam kerangka inersial yang tidak mengalami kecepatan. Artinya ini sebenarnya mengambil dari relativitasnya Galileo ya, atau masih kerangkanya kerangka Newtonian. Nah, hal yang paling mendobrak pemahaman orang-orang saat itu, yaitu bahwa kecepatan cahaya itu konstan untuk semua pengamat ya. Nah, ini nanti ini ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya itu berupa yang dikenal dengan transformasi Lorentz yang ada di sini ya. Kemudian sebelum tahun 1915, karena tahun 1915 itu munculnya relativitas umum yang akan kita pelajari belakangan ya. Kata spesial itu tidak ya. Ini spesial atau khusus ya. Khusus ini kalau dalam relativitas itu hanya bagian yang sangat kecil ya, bagian yang sangat kecil dari yang umum. Beda dengan misal kalau kita beli martabak yang spesial, martabak manis spesial, biasanya semua topping itu ada gitu kan, spesial ya. Nah, kalau ini kebalikannya gitu, spesial itu hal yang sangat sedikit dibandingkan yang besar. Yaitu yang pertama, bahwa kita akan punya yang namanya ruang waktu yang datar ya, karena ruang waktu itu dia dipengaruhi oleh medan gravitasi ya. Kalau medan gravitasinya kuat, kita akan punya ruang waktu yang melengkung ya. Dan tentu ini hanya berlaku untuk benda-benda atau partikel yang mempunyai kecepatan mendekati kecepatan cahaya ya, bukan kecepatannya yang ya, sebenarnya bisa saja kalau kita mau menghitung efek relativistik untuk benda-benda yang mempunyai kecepatan jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya atau kecepatan kita sehari-hari. Tapi itu tidak efeknya itu bisa diabaikan ya. Jadi nggak perlu. Jadi kita bisa bisa kembali lagi ke relativitas Newton. Oke, selanjutnya, nah ini ya, kalau di fisika Newton ya,
kita itu mengenal karena C-nya itu T-nya konstan ya, T konstan ya, di sini ya, T-nya konstan ya kan, kita bilangnya space time ya, kita mengenal yang namanya jarak, berarti X, Y, dan Z-nya itu tidak konstan. Ini kita kenal sebagai ya. Oke, untuk relativitas khusus ya, karena C-nya konstan ya, dan T-nya tidak konstan ya, sama-sama kita menggunakan apa namanya, analogi dari jarak ya, atau jarak dalam vektor 4 yang kita kenal sebagai peristiwa, atau bahasa Inggrisnya event ya. Nah, tentu di sini karena apa namanya, ini satuannya satuan jarak kan ya, jarak kuadrat ya, meter atau dimensinya dimensi L kuadrat ya. Sedangkan kalau kita tahu bahwa C itu dalam SI itu meter per sekon, atau LT min 1 ya, agar jadi L ya, maka mau nggak mau ya ini harus kita kalikan dengan sesuatu yang berdimensi waktu ya. Jadi LT dan dikalikan dengan T ya. Kemudian di sini karena C-nya konstan ya, maka T-nya itu yang tidak konstan. Ya, ini yang kita kenal dengan peristiwa. Oke, jelas bahwa kalau kita melihat satu peristiwa ya, peristiwa di sana kan pasti ada lokasi dan juga ada waktunya ya. Misal dapat kapan gitu, kapan dan di mana, kapan kuliah ini ya sekarang, di mana di kelas, atau kita di sini di Zoom. Nah, hal yang menarik ya ketika kita bicara tentang jarak atau jarak di ruang Newton ya, di sini ya, bahwa ini sesuatu hukum fisika itu invarian ya, invarian artinya sama untuk semua pengamat. Pengamatnya seperti apa ya? Kalau pengamat yang tidak mengalami percepatan, ya kan, pengamat yang tidak mengalami percepatan berarti kalau kita kuantitas fisika yang apa namanya, yang ada di sini itu adalah jarak tadi kan ya. Bagaimana jarak itu invarian, berarti kita harus transformasikan kan ya. Kalau kita pengen tahu sesuatu itu invarian atau enggak, berarti kita harus melakukan transformasi. Ya, kita pengamatnya harus berpindah ya. Pengamatnya harus berpindah, terus melihat apakah jarak tersebut sama atau tidak. Invarian itu artinya sama ya. Nah, di sini kalau di yang berkaitan dengan jarak, transformasi yang bisa dilakukan itu hanya ada dua ya. Yang pertama translasi atau hanya berpindah tempat ya, misal dari satu misal di sini ya, X-nya 0 kemudian pindah ke sini ya, itu yang disebut dengan translasi ya. Ini dari sini ya, ini untuk pengamat satu apa ya, katakanlah O ya, kemudian dia pindah ke sana, dia menjadi O aksen gitu katakanlah ya, O aksen. Nah, ini peristiwa seperti ini itu dikenal dengan translasi ya. Ini bisa hanya berpindah tambah tempat saja, bisa berpindah dengan kecepatan v-nya konstan ya, bisa 0, bisa ini untuk konstan ya. Nah, yang kedua tentu bisa kita lakukan yang namanya ini adalah rotasi ya. Berarti ada translasi dan juga ada rotasi.
Ya, ini transformasi yang bisa dilakukan untuk jarak ya, kuantitasnya kan kuantitas jarak ya. Mengamati ini berarti kita hanya bisa melakukan translasi maupun rotasi. Ya, berarti kalau katakanlah di sini ini ada delta S di sini ya. Contohnya udah coret-coret ya, nggak apa-apa ya. Ini delta S ini kalau dilihat oleh pengamat yang pertama yang tidak rotasi itu di sini ya. Sedangkan kalau koordinatnya kita transformasikan menjadi delta X aksen dan delta Y aksen itu ya sama gitu. Jadi panjang S kuadrat ini ya dalam koordinat yang X aksen dan X yang biasa itu sama, berarti artinya jarak ini itu sifatnya invarian terhadap rotasi. Nah, begitu juga kalau ada pengamat yang kemudian melaju ke kanan katakanlah dengan kecepatan konstan ya, maka kita juga akan melihat bahwa delta S ini diamati oleh pengamat yang ada di sini itu nilainya juga sama, maka jarak ini juga invarian terhadap translasi ya. Ini adalah yang dikenal atau kita kenal dengan relativitas dari Galileo. Ya tentu kemudian di sini pasti nanti transformasinya ya katakanlah yang ini ya. Nah ini adalah saya sebut X aja ya, XY ya, X aksen Y aksen ya. Ini pasti di sini kalau yang rotasi ya berarti rotasi maupun translasi ya di sini pasti ada satu matriks ya, sin theta, cos theta, min sin theta, cosin min sin cos gitu ya, kalikan dengan X ya, satu matriks sebagai matriks T atau matriks R gitu ya, R atau T ya, R sebagai rotasi dan T sebagai translasi ya, sehingga kemudian nanti ketika kita subtraksikan ke sini ya itu juga dia nilainya invarian. Oke, ketika kita berbicara untuk ke 4 dimensi ya, atau ke event atau ke peristiwa ya, itu jarak dalam pertama jarak dalam relativitas khusus karena ini harus masuk ya, C delta T kuadratnya ya. Maka jarak ini juga harus invarian terhadap transformasi koordinat seperti sebelumnya ya. Kemudian di sini tentu terhadap translasi maupun terhadap rotasi ya. Dan ya jaraknya berarti S yang ini ya terhadap kan kita jadi punya dua sistem koordinat, punya koordinat yang ini ya, T, X, Y, Z, dan juga T aksen, X aksen, atau koordinat yang biasa dan koordinat yang kita kasih prime ya. Nah kemudian di sini berarti kita sudah tidak tidak berada dalam 3 dimensi, melainkan kita dalam 4 dimensi ya, yang dikenal dengan ruang waktu Minkowski. Ya. Terus bagaimana kita mencari hubungan? Hubungan antara yang di sini yang prime dengan yang biasa itu juga transformasi koordinatnya ya itu juga dihubungkan dengan sebuah matriks ya yang akan kita lihat belakangan. Ya. Oke, kita akan mulai dengan seperti ini ya, bahwa ini yang biasanya digunakan. Sebelumnya maaf.
Di sini ada beberapa pilihan sebenarnya ya. Ada dua pilihan. Ada orang yang meletakkan negatifnya itu di depan T-nya ya, koordinat T. Jadi ini disebutnya dengan min plus ya. Jadi nanti jangan bingung kalau baca buku relativitas itu ininya berbeda-beda. Ada juga yang kemudian plus minus ya. Ada dua konvensi ya. Kemudian hal lain lagi yang perlu saya sebutkan bahwa ini berbeda dengan yang di sini ya. Kalau ini tentu dia karena ini kuadrat dan ini penjumlahan ya, dua-duanya ini kuantitasnya kuadrat. Kalau kuadrat, saya rasa kalian tahu bahwa nilai negatif pun dikuadratkan adalah positif ya. Kalau ini adalah nilainya pasti lebih besar daripada 0, definite positif ya. Nah, kalau jarak dalam atau peristiwa dalam relativitas khusus itu ada 3 ya. Ada yang nilainya bisa negatif, bisa 0, dan juga bisa positif ya. Ini delta atau S kuadrat dalam relativitas khusus. Ini bergantung ada yang space like, null like, sama time like. Ya, tapi akan kita bahas minggu depan. Oke, kembali ke sini ya. Biasanya orang memilihnya seperti ini nih. Kalau dalam relativitas orang-orang relativitas ya, itu koordinat itu kita sebut sebagai x mu gitu ya. Dengan mu ini kalau kita ketemunya huruf Yunani, mu, alfa, gamma, atau apapun lah ya yang dipakai, itu pasti ini untuk koordinat 4 dimensi. Ya, sedangkan kalau kita ketemu huruf yang Latin, I, J, K, L, dan seterusnya, itu dia hanya untuk yang dimensi ruang saja. Ya. Mu ini itu masukkan angka 0 ya. Angka 0 itu untuk CT ya. Dan nanti 1, 2, 3 itu untuk XYZ. Ya. Kemudian hal lain yang sering dipakai, tapi ini bergantung bukunya ya. Orang akan selalu lebih senang memilih C sama dengan 1. Ya. Nanti untuk yang relativitas umum kadang dipilih juga G sama dengan 1. Ya. Jadi bukan hanya C tapi G. Jadi biar lebih ngirit lebih ngirit penulisannya ya. Itu C dan G itu kita pilih saja sebagai 1. Tapi nanti untuk fisika yang energi tinggi lagi ya, yang H coret ya, H per 2pi itu juga nilainya sama dengan ya. Kita akan menggunakan C sama dengan 1, kemudian seperti ini. Oke, kemudian kita akan mengenalkan metrik ya, namanya metrik Minkowski ya. Itu eta mu nu ya, ini namanya eta ya, eta mu, ini mu, ini nu, itu min 1 1 1 ya. Jadi hanya bagian diagonalnya saja yang memiliki nilai ya. Nilainya min 1 1 1 1 ya, sehingga S kuadrat yang tadi di depan yang ini ya, itu bisa kita tuliskan sebagai eta mu nu delta x mu delta x nu. Ya, jadi karena ini nilainya hanya ada yang sama ya. Jadi komponen 00, komponen 01, dan ini komponen 33. Jadi ini komponen 00 berarti eta 00, delta x0, delta x0 ya. Delta x0 jadi C delta T kuadrat ya. Jadi ini kalau di sini eta 00 ya.
delta X 0 ya, delta ini X 0 ya. Bacanya kayak gitu ya. Berarti ini min 1 ya. Karena C-nya 1 ya tadi, berarti ini delta T ya. Delta T. Jadi ini sama dengan minus delta T kuadrat. Ini cara bacanya seperti itu ya. Jadi yang di sini ya. Tadi kita sudah ambil C-nya sama dengan 1 ya. Berarti ketemu minus delta T kuadrat. Oke, kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa transformasi koordinat itu adalah translasi dan juga rotasi. Ya. Kemudian berarti artinya x mu ini kita bisa translasikan dengan menjadi x mu aksen ya. Ini sama dengan x mu ditambah alpha mu ya. Untuk kalau a mu-nya ini di sini satu kuantitas vektor 4 ya. Ini translasi ya. Kalau translasi seperti ini itu jelas tentu delta S ya. S kuadrat ya, bukan delta S, maaf. S kuadratnya untuk kasus ini itu pasti akan varian ya. Akan varian ya. Nah, yang menarik adalah bagian rotasinya ya, rotasi dalam vektor 4. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan transformasi Lorentz ya. Kita akan memilih ya x mu aksen ya di sini. Itu sama dengan lambda besar, lambda mu aksen nu x nu ya di sini ya. Atau kita singkat saja sebagai x aksen sama dengan lambda x. Ya. Ingat ya di sini bahwa baik dalam karena rotasi berarti kita harus salah satu sumbunya harus diem ya. Nah, rotasi itu ada dua ya. Yang pertama adalah rotasi yang rotasi ini ruang terhadap ruang ya, yang sudah kalian kenal sebenarnya. Ruang ya. Ini rotasi yang dikenal yang sudah kalian tahu ya, bahwa ini koordinat T ya, ini T dan Z di sini ini tetap. Jadi hanya rotasi biasa saja sebenarnya. Ya, jadi akan ketemu matriksnya seperti ini. Nah, yang menarik adalah rotasi dalam ruang waktu ya, atau dalam bus. Artinya katakanlah ini nanti bisa untuk yang kasus T dan S aksen ini yang berubah ya. Ini akan diberikan ya oleh matriks ini. Kalau kemudian T terhadap Y ya berarti ini tinggal pindah ya. Sinnya ke sana, sin ininya bagian ininya yang pindah ya. Kalau T aksen terhadap Z aksen juga yang pindah ya. Ininya juga pindah ya, berarti tinggal satu-satu dan seterusnya. Nah, ini ada penurunannya, cuman tidak akan saya berikan di sini. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri ya cara penurunannya seperti apa. Nah, yang menarik ya, ini yang sudah kalian tahu ya, misal T dengan X ya. Jadi T aksen dan X aksen itu akan diberikan oleh yang ini ya. Seperti contoh yang sebelumnya ya. Ini berarti T aksen, X aksen berarti cos ini kali T, min sini kali X, dan min sin H kali T, cos H V kali X ya. Di sini. Nah, kita akan punya bahwa V-nya yaitu
X dibagi dengan T, ya kan? Kecepatan busnya atau kecepatan orang itu berpindah dari satu ke tempat lain atau pengamat maaf itu dinilai adalah tan hiperbolik dari V. Sehingga dari sini V-nya ya itu tidak lain adalah tan hiperbolik dari V. Dan kemudian di sini akan ketemu bahwa T aksen yang ini ya kalau kita masukkan ya kita akan ketemu gamma ya kali T min Vx dan X aksen sama dengan gamma X dikurangi Vt. Ya ini adalah sesuatu yang saya rasa kalian sudah peroleh ya atau gamanya ini kalian peroleh ketika di kuliah fisika modern ini atau bahkan fisika dasar ya. Ini ingat kalau dia tidak satu berarti C-nya tidak satu kan 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat ya. Nah dari sini kan sebenarnya sudah cukup ketahuan nih. Ini gamma itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil daripada 1? Ada yang tahu? Lebih besar ya, karena ini kan pasti nilainya kurang dari 1 kan ya? Ya, jadi nanti di sini ada kalau ini lebih besar daripada 1. Jadi nanti kita akan mengenal yang namanya dilasi waktu ya untuk pengamat yang bergerak atau maupun kontraksi panjang ya untuk pengamat yang bergerak. Nanti juga akan kita bahas lagi mengenai beberapa konsekuensi dari transformasi Lorentz ya. Tapi akan kita bahas di depan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu. Paling enggak idenya seperti itu ya. Bahwa kita menginginkan S kuadrat itu atau peristiwa itu invarian ya. Enggak kalau ada yang ingin didiskusikan. Mangga. Kalau yang pertama contoh ruang terhadap ruang kebayang nggak yang tadi awal yang ini? Atau kamu jadi pengamat saja lah, kamu jadi pengamat ya. Terus kamu ngukur, terus sistem koordinatmu kamu ubah. Ini kan kamu bisa praktik sendiri sebenarnya. Kamu mungkin di tempatmu duduk gitu, ya. Kan ini bisa digambar sendiri kan ya? Ya, kalau ini kebayang ya. Yang bagian yang ruang terhadap ruang. Ya, karena transformasi Lorentz itu kan ada bagian ininya gitu. Ya. Ada bagian transformasi, ada bagian rotasi yang biasa saja gitu sebenarnya, bukan bukan semuanya ruang terhadap waktu, tapi ada yang bagian ruang terhadap ruang, itu yang transformasi Lorentz. Nah kalau ini memang kurang intuitif ya yang bagian rotasi ruang terhadap waktu ya, artinya di sini berarti ada dua buah pengamat ya kan, yang satu itu pengamatnya diam ya, yang kedua adalah pengamat yang kemudian bergerak konstan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya ya, atau ya bergerak dengan kecepatan bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya gitu ya.
atau pengamat yang bergerak saja. Tapi secara umum pengamat yang bergerak. Tapi kalau ketika dia mendekati kecepatan cahaya kan kita nggak bisa lagi mengatakan translasi biasa gitu ya. Kita tidak itu bukan sebuah translasi biasa, tapi melainkan dia menjadi rotasi dalam ruang waktu. Memang cukup counterintuitif lah, ya. Tapi intinya seperti itu. Kalau pengamatnya bergerak mendekati kecepatan cahaya dan yang satunya diam, ya. Dan ini kan bisa salah satunya ya, salah satu yang mengatakan satunya bergerak, satunya diam kan. Oke, itu jelas. Tapi ketika kita mau menggambarkan, nah ya jadi sulit gitu. Karena kita nggak biasa untuk susah untuk memvisualisasikan dalam ruang waktu. Ya, mungkin itu pemahaman saya seperti itu. Ya, karena memang nggak intuitif gitu. Ya, ketika dia mendekati kecepatan cahaya kan kita harus yakin bahwa C-nya ini ya kecepatan cahayanya kita konstan, sedangkan T-nya atau delta T aksenya yang diamati oleh dua pengamat ini kan berbeda jadinya, ya. Jadi memang boleh dibilang counterintuitif. Tapi yang jelas salah satu pengamatnya atau dua pengamat ini satunya bergerak mendekati, satunya diam dan satunya bergerak mendekati kecepatan cahaya, baru kita sampai di sini gitu. Kalau nggak seperti itu ya nggak akan sampai di sini gitu. Ya mungkin itu sih. Ya kita merotasikan ya. Kita merotasi. Kalau ruang terhadap waktu baru salah satu pengamatnya itu ya bergerak lah ya, bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dan yang diukur kan jarak ya, jarak antara dua titik ya. Ini karena pengalaman saya kalau kuliah kelamaan itu ternyata kuliah kelamaan dan online itu konsentrasinya cepat hilang gitu. Jadi saya nggak akan lama-lama gitu. Pelan-pelan saja, yang penting paham lah. Nah, ini yang memang relativitas itu kan dibangun dari situ gitu, ya. Karena pertama awalnya itu di sini ya, hukum Newton dengan IM dengan elektromagnetik kan awalnya nggak kompatibel tuh, karena awalnya orang menganggap ya itu bahwa kecepatan cahaya itu ya seperti yang kamu bilang tadi, berbeda-beda untuk masing-masing pengamat ya. Kalau kecepatan cahaya itu berbeda-beda untuk masing-masing pengamat, berarti nggak akan ada yang namanya relativitas umum. Tapi hasil eksperimen mengatakan sebaliknya, bahwa kecepatan cahaya itu konstan, ya, karena nggak ada ether antara
katakanlah matahari dengan bumi ya, karena ya di sana. Jadi dari situ kemudian dipahami bahwa oke, kecepatan cahaya konstan, indikasinya apa kan ya? Kalau kecepatan cahaya konstan, ya kan? Oke, kalau kecepatan cahaya konstan berarti kita nggak bisa lagi mentreat atau memperlakukan benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya ya dengan cara relativitas dengan cara Newtonian gitu ya, dengan cara mekanika Newton itu nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus berubah ya dari yang tadinya waktu di sini itu semuanya sama untuk semua pengamat ya, yang tadinya ya T-nya ini kan T-nya konstan ya kalau di Newtonian kan, ini nggak bisa lagi ya karena C-nya yang konstan, berarti T-nya di sini ya itu yang harus menjadi relatif ya. Jadi waktu itu relatif untuk pengamat. Kalau yang tadi yang Newtonian ya, jadi yang bedakan Newton ini kan oke, sama-sama kita punya CT lah ya, atau C atau V lah ya di sini ya. Kalau di Newton itu T-nya yang konstan ya, sehingga V-nya bisa berbeda-beda kan, kecepatan benda itu bisa beda-beda ya. Dan kalau di relativitas khusus, C-nya yang konstan, sebagai akibatnya T-nya itu menjadi yang tidak konstan. Sama ini kan hasil eksperimen ya, sehingga C-nya ini adalah konstan, sehingga mau nggak mau ya pemahaman kita mengenai ruang waktu itu harus diubah ya, sehingga kita punya yang namanya empat dimensi atau ruang Minkowski, bukan lagi ruang Newtonian atau apa ya, ruang Euclidean, ruang Euclidean yang biasa yang kita punya. Ada lagi yang mau ditanya? Apa bisa dipahami? Ada lagi? Mangga, kita masih punya waktu kok. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita insya Allah akan ketemu lagi minggu depan ya. Kita insya Allah akan membahas mengenai akibat-akibat dari ini ya, sifat atau ruang waktu yang harus jarak dalam ruang, atau peristiwa yang harus invarian terhadap transformasi koordinat ya, seperti yang sudah kalian dapatkan dulu ya ketika belajar fisika modern. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.